Hukum syariat itu adalah ini seruan dari asy-syari'. Jadi namanya kan tadi apa? Syara'. Ya, yang syara'. Terus yang kedua itu syara'. Syara' itu kan hukum syariat. Yang ngasih tahu hukum syariat siapa? Asy-syari' namanya. Asy-syari' itu berarti Allah. Ini dia. Allah sebagai pembuat hukum. Dalam Al-Qur'an disebutkan innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang membuat hukum itu adalah Allah. Jadi yang menentukan halal, haram, boleh, nggak boleh itu Allah. Nah gitu dia. Nah itu namanya asy-syari'. Ini boleh dibilang, lihat. Jadi hasilnya tadi apa? Syara'. Syara' mangato adai memakai. Yang dikecian syara', itu yang awak jadikan budaya, jadikan adat. Nah tapi kan kini berbeda. Ya kan? Apa misalkan berkaitan dengan riba, syariat mengatakan haramnya riba. Tapi kan tidak dijadikan adat itu. Ya, tidak dijadikan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kemudian bebas dari sana. Nah, jadi pertanyaannya tadi dari Pak Masrun, apa bedanya syariat dengan syara'? Ini syariah, syariat, syara' itu mutaradifan, sama, sinonim gitu maksudnya. Nah, syara', syariah, syariat. Nah ini yang Anda pahami mutaradifan, sama. Nah itu yang dimaksud dengan syariah. Oke Pak. Oke. Yang kedua dari Bu Mela, terlilit adanya riba. Oke. Anda ngelihat di sini ada dua lingkaran. Nah jadi Anda sebelum menjawab tuh kita fokusnya ke sini dulu nih. Ini ada dua lingkaran. Jadi Bapak Ibu, di diri kita, ini diri kita sekarang ini ada dua lingkaran manusia. Yang pertama adalah wilayah yang controllable, itu bahasa Ana biasanya. Yang kedua adalah uncontrollable. Jadi yang pertama adalah wilayah yang bisa kita kuasai. Yang kedua ada wilayah yang tidak bisa kita kuasai. Bapak Ibu jadi lahir di Sumatera Barat, ini bisa dikuasai? Tidak, ini di sini dia. Tapi Bapak Ibu mau sholat asar di masjid ini atau tidak bisa dikuasai? Itu di sini dia lingkarannya. Itu faktanya kayak gitu. Kulit kita warna coklat, kita terlahir menjadi orang Minang, bisa kita kuasai? Tidak, itu di sini lingkarannya. Oke. Kemudian kita itu mau ngambil riba atau tidak, bisa dikuasai atau tidak? Bisa. Itu di sini lingkarannya. Itu dulu. Jadi Bapak, oke. Rezeki bisa dikuasai enggak? Enggak. Tapi hari ini mau buka toko atau enggak bisa dikuasai? Itu dulu. Ada ulangi ya. Rezeki itu lingkaran yang di mana Pak? Tidak bisa dikuasai. Mau buka toko atau enggak, wilayah yang dikuasai. Gitu. Itu dulu kerangka berpikir ya. Ustadz, kenapa kita bahas ini? Karena punya efek. Anda ulangin, karena punya efek. Apa efeknya? Ini Bapak Ibu, wilayah yang nggak bisa kita kuasai. Tadi malam ada badai nggak? Kencang sekali anginnya. Bisa dikuasai? Tidak. Itu dia di luar terikat dengan nizamul wujud. Hari ini matahari terbit dari mana? Timur atau barat Pak? Timur. Itu wilayah bisa kita kuasai? Tidak, itu terikat dengan nizamul wujud. Ada wilayah nggak bisa kita kuasai dan itu tidak terikat dengan nizamul wujud. Contoh, ini afwan Bapak Ibu mungkin pernah naik motor nggak sengaja nabrak. Padahal kita udah hati-hati nih. Atau yang kedua kita ditabrak, nggak sengaja. Ada gitu Bapak Ibu? Itu wilayah nggak bisa kita kontrol. Itu namanya di luar nizamul wujud. Jalan. Terus tiba-tiba ada anak kecil nyebrang, ketabrak, meninggal. Bisa kita kuasai? Enggak, itu namanya tidak di luar nizamul wujud. Ini ada andil kita di sana, tapi kita wilayah nggak bisa kita kontrol. Clear sampai di sini? Sepakat dulu Bapak Ibu di sini? Ini kerangka berpikirnya begitu. Ini di dalam kitab Nizamul Islam bab Qada wal Qadar itu begitu. Berikutnya, kan ada wilayah yang bisa kita kuasai. Kenapa kita bahas ini Ustadz? Karena segala sesuatu yang bisa kita kuasai itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu dulu kuncinya. Gimana Pak?
segala yang bisa kita kuasai itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Contoh, mohon maaf Bu, ini teman kita ya, dia punya anaknya berkebutuhan khusus, anak istimewa, paham ya Bu? Beliau punya anak seperti itu, bisa dikuasai? Hah? Bisa dikuasai nggak? Enggak. Ini di lingkaran mana? Anak kita 1, 2 ya. Lingkaran 1 bisa dikuasai atau lingkaran 2 yang tidak bisa dikuasai? Tidak bisa dikuasai. Bu, pertanyaannya, ketika dia punya dapat anak seperti itu, kemudian dia mau sayang, jaga, atau kemudian dia bunuh, itu bisa dia kuasai atau tidak? Bisa. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Itu masalah. Kalau dia sesuai syariat memperlakukannya, maka dia dapat. Kalau dia melanggar syariat, maka dia dapat dosa. Itu dulu kerangkanya. Sedangkan dia punya anak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya, wilayah yang tidak bisa dia kuasai, dan itu disebut sebagai qadha. Apa Bapak Ibu? Kan tahu ya, rukun iman ke-6, qadha, qadar. Itu namanya qadha. Dan ini dia poinnya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Dapat kerangkanya Pak? Enak Pak? Bu, dapat dulu nih sebelum Anda jawab itu tadi. Karena jawab itu insya Allah mudah. Mendudukkan kerangka berpikirnya ini yang kemudian penting. Bu, kaya, miskin, wilayah yang bisa dikuasai atau tidak bisa dikuasai? Bisa dikuasai. Tidak bisa dikuasai. Hasil itu wilayah nggak bisa dikuasai. Prosesnya bisa dikuasai atau tidak? Itu. Ini ada penjual. Saya kan terpaksa gitu. Saya ngambil ini karena terpaksa. Oh, sabar dulu. Definisi terpaksa apa? Kita dudukkan dulu kan gitu Pak. Kemarin ada yang sakit, kemudian sakitnya seseorang itu lingkaran 1, lingkaran 2. Lingkaran 2. Mau berobat atau nggak mau berobat, lingkaran 1, lingkaran 2. Lingkaran 1. Mau berobatnya sesuai syariah atau melanggar syariah, lingkaran 1, lingkaran 2. Lingkaran 1. Kalau saya sesuai syariah dapat pahala, melanggar syariah dapat dosa gitu. Enak Bapak Ibu kalau sudah duduk di sini. Sehingga dia nggak punya alasan, Ustadz saya ini kan karena sayang istri, karena sayang suami, makanya saya ngambil riba. Atau Ustadz saya ini kan ingin membesarkan bisnis saya, makanya saya mengambil riba. Pertanyaannya, itu bisa dikuasai atau tidak? Bisa. Kalau sesuai syariat dia dapat pahala, kalau melanggar syariat dia dapat dosa gitu. Jadi, Bapak Ibu, ini poinnya. Segala sesuatu yang kita masih punya pilihan di sana, kita wilayah yang bisa kita kuasai di sana, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Ustadz, saya ini pengusaha, jadi saya terpaksa lah Ustadz. Ini kan darurat Ustadz, saya ambil uang riba ini. Jadi Bapak Ibu, Anda ingin sampaikan ke para ulama, yang dimaksud darurat, ya, darurat itu adalah keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan keadaan yang sangat mendesak, yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kematian atau kehilangan anggota badan. Nah itu dia ta'rifnya itu. Anu ulangi apa? Darurat tadi apa Bapak Ibu? Keadaan yang sangat mendesak, kemudian yang akan kalau tidak diambil akan menyebabkan satu apa? Kematian, atau yang kedua kehilangan anggota badan. Ustadz, saya beli mobil ini, kan beli mobil bisa halal bisa enggak ya? Ini dia dengan cara yang riba ya. Ustadz, saya ngambil mobil ini Ustadz, udah darurat Ustadz, karena kasihan istri dan anak saya supaya nggak kena hujan. Ini udah darurat Ustadz. Harus Anda tanya, Pak, ini darurat? Iya. Kalau nggak beli mobil meninggal nggak Pak? Tidak. Ya enggak sih Ustadz. Berarti belum darurat. Jadi jangan sampai kan wilayah bisa dia kuasai kan Bapak Ibu? Ya, jangan sampai menurut dia darurat tapi menurut Allah enggak gitu loh maksudnya.
Ini agak bahaya. Menurut dia udah darurat, menurut Allah enggak. Ah, ini repot nanti di padang mahsyar. Kamu bilangnya darurat, padahal enggak gitu. Nah, jadi kan nanyanya solusi nih Ibu tadi ya. Solusinya apa? Solusinya kembali ke sini. Selama itu kita bisa kuasai, pastikan itu sesuai syariat yang kita lakukan. Kalau yang dihadapkan kepada contoh, ini ada orang nawarin, Pak kredit. Nggak semua kredit haram ya. Kredit itu ada yang boleh. Kita nggak bahas itu dulu. Cuman Anda bilang nih kredit yang haram. Ada orang bilang ini Pak kredit motor. Orang datang ke kita bawa brosur lingkaran 1 atau lingkaran 2? Lingkaran 1 atau lingkaran 2 Pak? Bu, Pak? Ini ada orang marketing datang ke kita bawa brosur kredit yang ada ribanya. Kita belum bahas tentang perusahaan riba, ada belum. Tapi kita tahu nih ada ribanya. Dia datang ke kita, wilayah yang bisa kita kuasai atau tidak bisa kita kuasai? Dia datang ke kita, wilayah yang bisa kita kuasai atau tidak bisa kita kuasai? Tidak bisa dikuasai lah, dia datang ke kita kan nggak bisa kita kuasai, betul nggak? Betul Bu? Tapi kita mau ambil atau enggak, terima atau tidak, bisa kita kuasai? Bisa. Dia datang ke kita, dihisab tidak? Tidak. Kita memutuskan untuk mengambil atau tidak mengambil, dihisab? Ya, itu sebenarnya yang mau saya sampaikan. Fokusnya benerin dulu gitu. Jangan sampai fokusnya, ini kan udah takdir Allah katanya. Kita nggak bahas itu. Terus ada yang bilang gini, Ustadz, ya saya ini korupsi, ini udah diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bilang gini, itu udah skenario Allah lah. Allah nggak maksa bapak untuk korupsi atau tidak. Sebagaimana Allah tidak memaksa bapak ibu sholat atau tidak. Betul nggak Pak? Betul, karena wilayah yang bisa kita kuasai. Allah nggak maksa kita. Ini maksud Anda, ketika kita belajar tentang kerangka berpikir dulu. Oke, sekarang Anda tanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu fokusnya kemana? Wilayah yang bisa dikuasai atau tidak bisa dikuasai? Bisa dikuasai. Oke, lingkaran 1 atau lingkaran 2? Lingkaran 1. Dan lingkaran 1 akan dimintai? Oke, berarti mau sesuai syariah atau melanggar syariah? Kalau sesuai syariah, maka belajar untuk tahu ini sudah sesuai syariah atau belum. Belajar atau tidak mau belajar bisa dikuasai? Mau duduk di sini atau tidak bisa dikuasai? Ini kerangkanya dulu, Pak Kari. Oke? Ini dulu. Nah, termasuk pembahasan yang tadi. Sehingga segala sesuatu ajakan untuk maksiat itu itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Nah, gitu. Sama kayak kita, Ustadz, saya ini dibicarain sama tetangga-tetangga. Bu, tetangga membicarakan kita, bisa kita kuasai tidak? Tidak. Kita mau dengerin atau enggak bisa kita kuasai? Udah, fokusnya kemana? Yang dikuasai atau tidak dikuasai? Dikuasai. Kenapa? Karena nanti dimintai tanggung jawab. Itu sebenarnya fokusnya dibenerin dulu. Sepakat Bapak Ibu sampai di sini? Sepakat ya? Ini enak Bapak Ibu. Ya, enak. Orang menilai kita apa, itu nggak bisa kita kontrol. Sikap kita yang bisa kita kontrol. Udah selesai sampai di sini. Nah, termasuk yang pembahasan tadi. Nah, nanti Bu Mela, bener ya Bu? Nanti kita akan lebih spesifik bahasnya. Kalau ini persoalannya Ustadz, apa solusi spesifiknya itu insya Allah nanti. Kalau misalkan misalkan ada asuransi, ada leasing, ada riba, ini sudah nanti kita diagnosa. Setelah itu apa solusi syar'inya, itu ada materinya. Kayak misalkan tadi ada kerjasama bagi hasil, dia ribut kan. Anda lihat akadnya, wah nggak bener nih Pak, Anda bilang. Satu contoh, bagi hasilnya dari presentasi modal. Contoh aja, dia nyetor 100 juta, dia bilang nanti balik ya setiap bulan sama saya 10% dari modal saya. Itu kan masalah itu. Dari modal, apa bedanya sama utang piutang gitu Mas Ana? Bukan seperti itu. Nah, itu ada solusinya. Nah, itu yang nanti pelan-pelan kita bahas. Tapi
anak kasih namanya pisau bedahnya dulu. Ini Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana konsep ini. Ini penjelasannya para ulama seperti ini. Cuman anak menyederhanakan saja gitu. Jadi kita jangan sikit-sikit, Allah udah takdir lah. Nggak gitu bahasnya Pak. Ini jamaah ini sepi, asar, sholat asar sepi. Udahlah itu kan takdir dari Allah. Bukan gitu pembahasannya. Kalau gitu apa bedanya sama Rasulullah? Rasulullah itu didatangi di perang Khandaq itu 10.000 orang mau masuki kota Madinah. Coba konsep Rasulullah. Ya udahlah, ini kan takdir Allah. Nggak mungkin Rasulullah itu buat apa? Buat parit panjangnya 8,5 km, lebarnya 4 meter, lebarnya kurang lebih 4,5 sampai 5 meter, dalamnya 4 meter, nggak mungkin. Pasukan Rasulullah ada 3.000 meter, nggak mungkin. Rasulullah ngerti. Rasulullah adalah orang yang paling beriman, ngerti konsep takdir, tapi Rasulullah tidak melepaskan kaidah kausalitas. Sepakat Bapak Ibu? Itu Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa. Nah, di sini dia nanti poinnya, Ibu Mela dan Bapak Ibu mohon bersabar. Karena ngaji kita harus bersabar. Tapi kalau ada yang perlu detail, perlu langsung, ini bisa hubungi Nana atau nanti kita diskusi di luar forum karena forumnya sangat terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu 2 pertanyaan yang bisa Anda jawab. Pertanyaan